Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video materi hari ini mengenai pokok bahasan kita adalah kertas kerja atau disebut worksheet ya. Jadi kertas kerja ya itu adalah rangkuman dari proses sebelumnya ya, rangkuman atau hasil akhir yang laporan-laporan yang sudah dibuat ya. Jadi oke, tadi ini kayaknya salah nih ya, ini salah atau masuk dari satu. Jadi kertas kerja ini adalah ikhtisar ya. Ikhtisar berarti intisari ya, intisari atau rangkuman, atau mungkin kalau secara akuntansinya saldo dari masing tiap-tiap akun ya. Ikhtisar dari perubahan nilai dari akun ya. Jadi ikhtisar perubahannya ini terlihat di kertas kerja. Jadi kertas kerja ini ya menampilkan perubahan nilai masing-masing akun, baik dari proses awal neraca saldo ya, jadi dari angka akun itu yang saldo akhir dari neraca saldo, kemudian ada perubahan angka di jurnal penyesuaian, kemudian ada setelah dilakukan jurnal penyesuaian maka akun yang ada di jurnal penyesuaian yang ada dimasukkan ke dalam jurnal akunnya, maka akun tersebut akan berubah ya nilainya ya, bukan akun yang berubah, nilai akun tersebut akan berubah dan terbentuklah neraca yang baru ya, neraca saldo yang baru. Nah, ini garis bawah aja, ini perbedaan antara neraca dan neraca saldo ya. Kalau neraca ya itu akan menampilkan akun-akun saldo akhir dari masing-masing akun, tapi akun yang ditampilkan di dalam neraca itu hanya 3 golongan akun, yaitu akun-akun aset, akun-akun hutang, akun-akun modal. Itu adalah laporan untuk neraca, tapi berbeda dengan neraca saldo ya. Kalau neraca saldo dia adalah saldo akhir dari seluruh akun berarti seluruh golongan, baik aset, hutang, modal, pendapatan, beban ya. Kalau ada HPP ya, seluruh akun ya tersaji di dalam laporan ya. Nah, laporan itu kita bilang adalah neraca saldo ya. Ini membedakan antara neraca dan neraca saldo ya. Nah, kemudian tujuan kita membuat kertas kerja ini adalah memindahkan apa yang telah kita buat dan dirangkum di dalam satu bentuk kolom ya, suatu bentuk kolom di mana kolomnya nanti ada berbagai macam referensi, ada yang bisa buat 8, 10 atau 12 ya. Nah, jadi kolom-kolom itu kita buat dalam bentuk kertas kerja. Ini coba saya skip sebentar. Nah, jadi tampilan kertas kerja itu ya, ini adalah kertas kerja ya. Kertas kerja ini dibuat ketika sudah selesai melakukan jurnal penyesuaian ya. Jadi tahap kita ada transaksi masuk ke dalam jurnal, udah selesai seluruh transaksi tersebut, jurnal itu dipindah ke buku besar, dari buku besar sudah dipindah seluruh jurnal ke dalam buku besar tersebut dihitung saldo akhir akunnya, kemudian saldo akhir akunnya itu akan dikelompokkan di dalam satu kolom ya, laporan namanya neraca saldo ya. Ini di pertemuan sebelumnya ya. Jadi akun kas berapa saldo akhirnya itu neraca saldo.
Nah, kertas kerja ini kita hanya memindahkan laporan sebelumnya ke dalam kertas kerja dan disusun berurutan. Ya, urutannya harus sama. Nah, nama akun di sini berarti seluruh akun ya, seluruh akun baik dari aset sampai beban itu dicatat di dalam kolom nama akun. Nomor ini biasanya mewakili nomor akun ya. Nah, ini ada keterangan ya, nomor akun, nama akun. Nah, neraca saldo, kolom yang pertama di sini ada kolom neraca saldo. Ya, kolom neraca saldo, kemudian ini ada dua kolom, ya, kolom debit dan kolom kredit. Ya, ini disingkat kolom debit, kolom kredit. Nah, jadi tahap pembuatan kertas kerja itu hanya memindahkan angka-angka yang sebelumnya telah kita buat. Ya, yang kita pindahkan yang mana? Ini neraca saldo yang sebelumnya sudah dibuat itu tinggal memindahkan ke dalam kolom kertas kerja. Ya, itu hanya memindahkan sebelum kolom yang ada jurnal penyesuaian ya, neraca saldo. Kan setelah neraca saldo baru penyesuaian, berarti neraca saldo yang setelah dibuat ya itu dipindahkan. Setelah dipindahkan, nah baru kita masukkan ke penyesuaian. Kita lihat di jurnal penyesuaian akun-akun apa aja ya, akun-akun apa aja yang ada di jurnal penyesuaian. Misalnya sebelumnya di jurnal penyesuaian itu ada beban gaji pada hutang. Maka cari beban gaji di sini, misalnya ini beban gaji di sini, ya beban gaji di debit ada sebesar 50 juta, maka beban gaji di sini ditulis di debit 50 juta. Kreditnya di dalam jurnal itu adalah hutang, cari hutang gaji. Nah, hutang gaji itu posisinya kredit, tulis 5 juta. Ya, memindahkan ada apa yang ada di jurnal dipindahkan ke jurnal penyesuaian di kolom kertas kerja. Penyesuaian yang ada di kolom kertas kerja. Setelah semua yang di jurnal penyesuaian itu dipindahkan, ya. Jadi jurnal penyesuaian ini enggak semuanya terisi ya. Ini terisi hanya di bagian jurnal yang ada di dalam jurnal penyesuaian. Ya, seandainya kas ini enggak ada di jurnal penyesuaian berarti di sini kosong. Ya. Nah, seandainya ini kosong, ya setelah diisi ini semuanya penyesuaian, maka baru lanjut tahap mengerjakan kinerja saldo disesuaikan. Jadi cara mengerjakan kertas kerja, ya, buat dulu kolomnya, ya. Ini namanya 10 kolom, ya, neraca saldo sampai neraca. Ada yang bilang ini kolom 10 kolom. Kenapa dibilang 10 kolom? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 masing-masing kolom ini ada 2 kolom lagi, jadi 10 kolom. Ya, ada yang bilang ini adalah neraca 12 kolom ditambah nomor sama nama akun. Ya. Nah, jadi pengerjaannya itu tahapnya itu dari kolom, dibuat kolom dulu ya. Kemudian setelah dibuat kolom, pindahkan di laporan sebelumnya ada neraca saldo, pindahkan nomor dan nama akun beserta saldonya ke kolom nomor, nama, dan neraca saldo. Sesuaikan, kalau saldo kas di debit, maka letakkan angka di debit. Nggak mungkin kalau di debit ada saldo, di kredit ada saldo. Harus salah satu saldo. Ya, karena ini mewakili saldo akhir dari masing-masing akun ketika dibuat neraca saldo. Ya, setelah dipindahkan, lanjut cara pengerjaan berikutnya ke kolom berikutnya. Kolom berikutnya ini adalah ayat penyesuaian. Ayat penyesuaian ini diisi berdasarkan jurnal penyesuaian yang sebelumnya sudah kita buat. Ya, misalnya tadi ya beban gaji pada hutang gaji, cari beban gaji. Nah, setelah dapat beban gaji, debit kah atau kredit kah, ditulis angkanya. Oh, di jurnal beban gaji debit 50 juta, maka masukkan debit di sini di hutang gaji, beban gaji 50 juta, hutang gaji kredit 50 juta. Ya, setelah semua yang di jurnal itu dia dimasukkan ke dalam akun-akun yang ada di kolom ayat penyesuaian. Nah, baru langkah berikutnya masuk ke kolom berikutnya, mengisi neraca saldo disesuaikan. Untuk mengisi neraca saldo disesuaikan itu adalah penjumlahan atau pengurangan yang dari neraca saldo ke ayat penyesuaian. Jadi yang harus hati-hati di sini neraca saldo disesuaikan ya. Jadi yang harus dilihat adalah saldo normalnya. Ya, saldo normal itu di mana tahu kita dia normalnya gimana? Lihat ketika neraca saldo. Ketika debit saldonya, kemudian di penyesuaian dia juga debit, maka neraca saldo disesuaikan di sini berapa yang kita buat, maka debit ditambah debit, neraca saldonya bertambah ya. Jadi D ketemu D maka bertambah. D ketemu K
Ya, maka debit dikurang K, posisi normalnya di mana, selisihnya di mana kita taruh? Normalnya di mana? Di sini. Ya, jadi menaruh di sini sesuai dengan normal yang ada di sini. Ya, contoh debit dikurang K, misalnya kasnya 50 juta, di sini ada kreditnya 1 juta. Ya, nah maka 50 dikurang 1 juta, D ketemu K dikurang. Ya, kalau dia tidak sama dikurang ya. Kalau dia sama berarti ditambah. D ketemu D bertambah, K ketemu K bertambah, D ketemu K dikurangkan, selisihkan, atau K ketemu D, selisihkan. Ya, jadi rumusnya untuk menjumlah di neraca saldo disesuaikan ini adalah perhitungan dari neraca saldo dan ayat penyesuaian. Ya, dia ditambahkah neraca sama penyesuaian, neraca saldo dan penyesuaiannya ditambah atau dikurang? Ya, dilihat D ketemu D, angka yang ada di D, kemudian angka yang ada di D bertemu, di sini juga ada D, ada angkanya, berarti ini ditambah. Maka neraca saldo di sini lihat normalnya di sini ada di D atau di debit, ya maka kita buat penjumlahnya itu letakkan lagi di debit. Seandainya di penyesuaiannya tidak ada angka, maka hanya tinggal memindahkan angkanya yang ada di neraca saldo, tinggal dipindahkan aja di neraca saldo disesuaikan. Ya. Nah, itu kalau di jumlah, misalnya di sini hutang gaji ada 50 juta ya. Kemudian hutang gaji di sini kosong ya. Anggap dulu ini hutang gaji kosong, ayat penyesuaian hutang gaji ada 50 juta. Maka ini K ya. Atau ini kosong, terus di sini K kita nggak tahu. Ini udah pasti saldo akhirnya K ya, karena di sini udah kosong, di sini ada 50 berarti saldonya K. Nah, debit atau kredit, lihat akunnya itu saldo normalnya di mana? Hutang. Hutang berarti saldo normalnya kredit, maka letakkan dia di sebelah kredit 50 juta. Ya, nah, atau misalnya di sini tadi ada 1 juta hutang gaji, kemudian penyesuaian ada lagi 50 juta. Ya, maka karena K dan K ditambah jadi 51 juta. 51 juta kita taruh ya di sebelah kredit. Ya, karena normalnya itu hutang gaji ada di kredit, maka kita letakkan penjumlahannya itu di kredit. Ya. Nah, begitu juga debit. Misalnya di sini kas ada 50 juta, di penyesuaian K kredit sebesar 10 juta. Ya, ini misal. Nah, maka penyesuaiannya di sini bagaimana? Karena sebelumnya saldonya debit, penyesuaiannya kredit, maka kita selisihkan atau kita kurangkan. Ya, kalau beda dia, maka selisihkan. 50 dikurang 10, 40 juta. Maka saldo akhirnya 50 juta untuk kas. Posisinya kita catat di mana? Debit atau kredit? Nah, kalau kalian nggak paham saldo normal, lihat aja di saldo normal neraca saldo. Oh, letaknya tadi sebelumnya ada di debit. Maka di neraca saldo diselisihkan juga kita taruh lagi dia di sebelah debit, tapi setelah yang diselisihkan 40 juta. Ya, begitu seterusnya angkanya diselisihkan antara neraca saldo dan penyesuaian. Kalau nggak ada di penyesuaian kosong, tinggal hanya memindahkan angka neraca saldo ke neraca saldo disesuaikan. Nah, setelah selesai semua sampai bawah, lanjut kalian tahap ke rugi laba. Kolom rugi laba, ya, di kolom rugi laba ini ya, perbedaannya di sini ada dua ya, rugi laba dan neraca. Kita masuk dulu rugi laba. Rugi laba itu yang kita pelajari adalah akun-akun pendapatan dan beban. Nah, jadi untuk membedakan pengerjaan rugi laba neraca ini hanya memindahkan ya, hanya memindahkan angka yang ada di neraca saldo. Tapi yang di rugi laba ini tidak semua angka yang ada di neraca saldo kita pindahkan ke rugi laba. Kita hanya memindahkan akun-akun yang dibutuhkan oleh membuat laporan rugi laba. Ya, angka-angka yang dibutuhkan oleh rugi laba. Angka-angka yang dibutuhkan rugi laba itu dari pendapatan, dari penjualan sampai beban. Ya, jadi kas ini di kosong, kemudian ada piutang di sini kosong ya, dari aset sampai modal itu ini kosong. Nah, ketika masuk di bagian akun pendapatan atau penjualan, pindahkan ke rugi laba. Angkanya didapat dari mana? Dari kolom sebelumnya ini, neraca saldo disesuaikan. Disesuaikan kalau angkanya posisi debit, ya letakkan lagi di debit. Kalau angka saldonya itu ada di kredit, letakkan juga di sebelah sini kredit. Jadi rugi laba ini hanya memindahkan angka yang ada di kolom neraca saldo. Tapi tidak seluruh angka neraca saldo ini dipindahkan ke rugi laba, hanya angka-angka akun yang dibutuhkan oleh rugi laba, yaitu akun golongan penjualan dan beban. Ya. Nah, setelah itu nanti di bawah hitung berapa dapat debitnya, berapa dapat kreditnya.
Ini nanti di bawah ini sebenarnya ada saldo ya. Ini saldo debit berapa, total saldo kredit berapa, gitu juga penyesuaian. Neraca saldo penyesuaian, neraca saldo disesuaikan masing-masing setiap debit kreditnya. Ini misalnya neraca saldo dapat 10 juta di sini. Kredit juga harus 10 juta, harus balance. Penyesuaian juga begitu, debitnya misalnya di sini 5 juta, maka kredit sini juga 5 juta. Neraca saldo disesuaikan juga seperti itu. Ketika ini dapatnya 15 juta di debitnya, di saldo debitnya, saldo akhir dari debit di total dari atas ke bawah 15 juta, maka kredit sini juga harus 15 juta. Nah, rugi laba dan neraca ini pasti berbeda. Ya, rugi laba dan neraca ketika dihitung saldo debitnya berapa, kreditnya berapa, ini pasti akan berbeda. Ya. Nah, bagaimana lihat balance-nya? Ya, jadi pindahkan dulu akun aset sampai modal itu kita pindahkan ke kolom neraca. Ya, misalnya kas, ya, rugi laba kita kosongkan, neraca itu kas itu masuk ke dalam kolom neraca. Kas saldonya di sini ada di debit, ya, maka kita pindahkan lagi dari debit. Kemudian misalnya baris kedua piutang. Piutang itu masih aset, letakkan di kolom neraca, ambil nilainya dari neraca saldo disesuaikan. Ya, berapa nilainya, posisinya di mana, debit, maka catat lagi di debit. Ya, sampai akun modal. Ya, neraca ini masukkan dulu sampai akun modal. Nah, setelah selesai modal, nah lanjut nanti paling setelah modal itu pendapatan penjualan. Nah, penjualan baru masukkan ke kolom rugi laba. Ya, jadi akun-akun yang rugi laba seluruh akun pendapatan dan beban, sedangkan akun-akun saldo dari neraca ini diambil dari akun-akun aset sampai modal. Ya, nah setelah itu hitung ya berapa total debit di rugi laba, berapa total kredit di rugi laba, selisihkan berapa dapat selisihnya. Di sini juga debitnya hitung, kreditnya hitung, ya saldo akhir dari atas sampai bawah dihitung, kredit dari atas sampai bawah dihitung. Kemudian selisihkan. Nah, setelah diselisihkan, ya nilai selisihnya itu harusnya sama dengan yang rugi laba. Jadi untuk melihat dia balance nggak balance, sudah sesuai dengan penulisan atau tidak, ya itu adalah ini kan debit kredit ada selisihnya, dia nggak balance. Di sini juga debit kredit neraca juga ada selisihnya, ini tidak balance. Nah, berapa selisih di sini, berapa selisih di sini itu harus sama. Ya, jadi itu cara melihat balance nggak balance. Nah, ini yang saya ceritakan panjang lebar ini ada prosesnya di sini ya, boleh dibaca. Nah, ini contoh ya. Jadi, sebelum membuat kertas kerja, kita sudah ada data sebelumnya itu neraca saldo. Nah, ini neraca saldo dari Musik Production Anggara dari akun kas sampai akun beban. Ya, nah neraca saldo ini balance debit kreditnya. Kemudian di neraca saldo ini setelah dibuat neraca saldo ada penutupan buku. Nah, penutupan ini penyesuaian. Nah, penyesuaiannya itu udah dibuat. Nah, dari data ini dibuat penyesuaian. Nah, ini penyesuaiannya. Ya, kerugian piutang, piutang 160, asuransi, beban asuransi. Ya, ini keterangan ya, keterangan jurnalnya dibuat contoh di sini. Nah, jadi kertas kerja ini sebelum masuk kertas kerja itu harus ada dulu data neraca saldo dan data jurnal penyesuaian. Jadi nggak bisa buat neraca saldo kalau kertas kerja kalau belum ada data neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Tapi kalau udah ada dua data ini, ya baru kita berangkat proses berikutnya itu adalah kertas kerja. Nah, kertas kerja ini ya dibuat ya dari kas sampai akun neraca saldo akun terakhir. Ini angka nomor, nama, sama saldo yang ada di neraca saldo itu hanya memindahkan data dari ini ya angkanya sama, nggak ada berubah, hanya tinggal memindahkannya aja ke kolom kertas kerja. Pindahkan ke sini ya, kemudian setelah selesai kolom neraca saldo lanjut ke kolom berikutnya penyesuaian. Penyesuaian pun ini diambil dari data yang sudah dibuat ya. Contoh di sini kas kita kosong karena di penyesuaian nggak ada akun kas ya. Piutangnya ada 160 di sebelah kredit. Ini dapatnya dari mana? Lihat jurnal di atas nih, piutang di sini ada akun piutang di jurnal penyesuaian, letak kredit nilainya 160 nih, 160 piutang kredit, maka masukkan piutang 160 ya. Kita nggak boleh lompat-lompat ya, kalau bisa dari atas. Kemudian 160 di sini ada kerugian piutang 160 juga. Nah, beban kerugian ya, ini beban kerugian piutang 160 di debit
Nah, lanjut yang kedua, pindahkan asuransi dibayar di muka 1.100.000 debit. Nah, cari asuransi dibayar di muka ya. Mana dia? Oh, ditulisnya premi ya. Saya nyari asuransi di Bangka ketemu. Ya, ini premi asuransi nama akunnya. Ini harus sama ya. Dari di buku ini harus sama. Kalau dibuat di sini asuransi di Bari Muka, maka akun di dalam ini juga harusnya asuransi di Bari Muka. Ini ditulis premi. Ya, premi asuransi 1.100.000 debit, itu angkanya dapat dari jurnal di sini 1.100.000. Kemudian beban asuransi 1.100.000 kredit. Nah, cari beban asuransi. Mana ini? Beban asuransi, ini posisi kredit ya. Ini kredit, beban asuransi 1.100.000 ya. Nah, begitu selanjutnya sampai akhir, akun-akun yang ada di jurnal ini dipindahkan ke dalam kolom kertas kerja di bagian kolom penyesuaian. Setelah dipindah, ya, itu jangan lupa hitung saldonya. Ini kalau saldo ini udah dapat di neraca saldo di atas, tinggal dipindahkan. Ya, sedangkan penyesuaian ini juga ada saldonya ya. Setiap buat penyesuaian ini dibuat saldonya, hanya tinggal memindahkan. Ya, nah, baru masuk ke dalam kolom neraca saldo disesuaikan. Kolom neraca saldo disesuaikan ini, angkanya ini kita dapat adalah perhitungan dari neraca saldo dan ayat penyesuaian. Nah, kas itu kita catat 13.490 karena di penyesuaian dia kosong ya. Maka yang ini tinggal mindahkan aja angkanya 13.490. Nah, piutang di debit ada 1.760, penyesuaian ada K. Nah, tadi saya bilang kalau seandainya di sini saldonya debit, penyesuaiannya ada angka K, berarti nggak sama ya. Berarti harus kita kurangkan. Kalau sama ditambahkan. Berarti kalau kita kurangkan 1.760 dikurang 160 dapatnya 1.600. Kemudian kita catat neraca saldo 1.600. Posisinya kita catat debit atau kredit. Lihat normalnya di sini. Oh, ini tadinya masih di debit. Maka selisih tadi kita catat lagi di debit 1.600. Ya. Ini 920 debit perlengkapan. Nah, penyesuaian ada K 200. Ya, ini kan debit, ini K, berarti tidak sama, berarti kita selisihkan 920 dikurang 200, 720. Maka kita catat 720 itu di debit. Kenapa di debit? Karena normalnya di sini masih debit ya, 720. Sampai berikutnya kita selisihkan. Ya. Nah, setelah diselisihkan, ya yang nggak ada angka tinggal pindahkan ya. Contoh tinggal kita pindahkan ini, semua beban-beban ini kosong nih di penyesuaian. Tinggal dipindahkan. Nah, ini debit, berarti tambahkan, letakkan lagi di debit ya. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, ketika masuk ikhtisar laba rugi ini neraca saldo balance-nya harus sama juga debit kredit. Nah, setelah masuk selesai neraca saldo lanjut ke ikhtisar laba rugi. Ya, ikhtisar laba rugi ini kosong dari aset sampai modal ya, boleh kita lihat ini. Modal penarikan anggara di sini kosong ya, karena di laba rugi tidak ada penarikan sampai modal nggak ada. Kolom laba rugi ini hanya diisi oleh akun-akun pendapatan dan beban. Maka kolom laba rugi ini dari aset sampai modal itu kosong. Nah, pendapatan jasa. Nah, yang kita ambil angkanya adalah angka yang ada di kolom neraca saldo disesuaikan. Lihat neraca saldo disesuaikan 2 ini ya. Nah, pendapatan jasa di sini ya, kolom ini pendapatan jasa di kredit 14.210, kita pindahkan lagi di kolom laba rugi bagian kredit 14.210. Nah, kemudian di sini ini hanya memindahkan ya. Jadi nggak ada penjumlahan lagi, hanya memindahkan dari kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Ini pindahkan, ini semua beban ya, pindahkan ke kolom beban di debit laba rugi ya. Setelah itu hitung berapa total debitnya jadinya, total kreditnya berapa, hitung selisihnya, mana yang lebih besar? Oh, lebih besar ini. 14.210 dikurang 11.900, karena pendapatan lebih besar daripada kredit maka dia laba ya. Lihat ini kan nilai dari pendapatan, ini nilai dari beban.
Pendapatan dikurang beban dapat 2.310. Nah, ini yang dibilang laba ya. Nah, posisi kita taruhnya jangan di 14 karena selisihnya itu kita taruh di sini ya, agar balance ya. Ini kan 14.210, ketika ini ditambah saldo ini ditambah laba jadinya juga 14.210 ya, supaya jadi balance letaknya di sebelah sini. Nah, masuk ke kolom neraca ya, akun dari aset sampai modal ya, kita catat di neraca. Nah, AK-nya ini kita ambil dari kolom neraca saldo disesuaikan. Ini kan tinggal hanya mindahkan 3490 pindahkan 1600 pindahkan, ini nggak ada penjumlahan lagi ya, hanya memindahkan angka yang ada di neraca saldo disesuaikan. Tapi akun saldo apa aja yang kita pindahkan ya, tadi yang saya bilang laba rugi, pendapatan dan beban, neraca, aset sampai modal ya. Setelah dipindahkan ya, hitung lagi total debit berapa, total kredit berapa. Ini yang lebih besar 24160 dikurang 21850 dapat 2310. Ini saya bilang balance nggak balance kita lihat dari selisih yang ada di laba rugi dan neraca. Ini sama ya, berarti sudah balance ya. Nah, inilah cara membuat kertas kerja ya. Ini juga contoh ya. Nah, setelah membuat kertas kerja, dari kertas kerja ini disusunlah laporan keuangan. Walaupun kertas kerja ini sudah mewakili ada laporan keuangan, tapi ini masih berbentuk kertas kerja ya. Jadi pindahkan dia ke dalam satu bentuk laporan keuangan, yaitu pertama laporan laba rugi ya, yang kalian pelajari, pendapatan ya, dan beban akun-akunnya itu dicatat ya, dapatlah laba. Kemudian perubahan ekuitas, modal awal ya, modal saldo per tanggal satunya berapa, laba bersih berapa, kurang prive, dapatlah modal akhir ya, 31 Desember. Nah, setelah perubahan ekuitas, nah laporan yang terakhir itu neraca. Neraca ini bukan neraca saldo ya, itu yang saya bilang tadi di awal, perbedaan antara neraca dan neraca saldo ya. Neraca ini hanya melampirkan saldo akun dari aset, hutang dan modal ya. Aset, seluruh akun-akun aset ini ambil angkanya ya, angkanya dari, biar membantu sebenarnya tinggal ngambil angka-angka yang ada di kolom ikhtisar kertas kerja ya. Tapi harus tahu juga posisi cara membuat laporan keuangan. Ini laporan keuangan 2 kolom ya. Nah, kolom yang sebelah sini untuk kolom aset, kolom sebelah sini untuk hutang dan modal ya. Aset berapa totalnya, nah modal, hutang ditambah modal berapa totalnya, ini harus sama ya. Modal yang dicatat di sini harus hati-hati, modal yang dicatat di sini adalah modal akhir dari laporan perubahan ekuitas. Ini modal akhirnya ya, bukan modal yang ada di sini ya, bukan modal yang ada di kertas kerja. Kan modal anggaran 14.100 ya, 14.100. Nah, ketika membuat laporan keuangan di neraca, bukan 14.100 itu yang dicatat, tapi modal akhir yang dicatat di sini adalah modal yang ini ya, modal yang di laporan perubahan ekuitas, itu yang dimasukkan ke dalam laporan neraca. Nah, hitung lagi totalnya di bagian aset dan hutang dan modal ini nilainya harus sama ya. Nilai bilang persamaan dasar akuntansi, aset sama dengan hutang ditambah modal, nilainya sama ya. Kalau tidak sama berarti ada kesalahan. Sebenarnya kesalahan bisa dideteksi dari kertas kerja ya. Kalau udah nggak balance kertas kerja, udah laporan keuangan pasti udah nggak balance. Oke, itu aja ya pembahasan kita untuk kertas kerja. Nah, seperti biasa setiap materi ya saya akan berikan tugas untuk bisa lebih memahami materi yang disampaikan, harus mengerjakan latihan-latihan ya, latihan-latihan soal ya, harus dipraktekkan ya. Kalau hanya mendengarkan sepertinya tidak nyerap ya, kadang bahkan bingung, harus dipraktekkan, harus dikerjakan contoh soalnya. Nah, di sini ada soal 1 ya, soal 1 ini ada neraca saldonya. Dari neraca saldonya ini ada penyesuaian yang belum dibuat ya, berarti tugasnya buat dulu nih penyesuaian ya. Tapi ntar saya cari yang gampang aja, bentar ya.
Oke, soal 2 aja, saya lompat ya. Soal 2, ya, soal 2 ini ada neraca saldo, ada penyesuaian cuman sampai H. Kemudian ada tambahan akun di sini disebutkan, ya, tambahan akunnya. Nah, kayak nggak susah ya. Harusnya nyari yang gampang. Kalau nyari-nyari yang susah, lama juga kalau ngerjainnya. Oke, penyesuaiannya sebenarnya gampang sih, cuman saya nggak tahu nih kemampuan kalian. Kita buat aja, kerjakan soal 2 dan soal 3 ya. Permintaannya sama, buat jurnal dulu, jurnal penyesuaian, kemudian buat kertas kerja, kemudian buat laporan keuangan. Laporan keuangan ini terdiri dari laba rugi, laporan keuangan yang terakhir ya, bukan laporan yang di kertas kerja, laporan sendiri-sendiri, laporan keuangan laba rugi, perubahan ekuitas, dan neraca. Oke, berarti untuk materi ini ya, saya harus catatkan, saya lupa. Soal 2 dan 3 ya, soal 2 dan 3. Oke, boleh dicatat ya, setelah dipelajari, dikerjakan, boleh dicatat poin-poin yang belum dipahami atau masih kurang paham, dan ditanyakan ketika kita masuk di kelas. Mungkin itu aja dari saya hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.